bersama dalam supervisi. Supervisor datang menyapa, menjalin langkah bersama. Supervisi dimulai, tujuan kita jelas terarah. Kita duduk, bicara dan dengar, coach-coaching bekerja bersinar. Baik, Assalamualaikum Ibu Rina. Waalaikumsalam Bu Ade. Apa kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Syukur kalau kita sehat ya Bu. Baik Ibu Rimna, saya dengar Ibu akan melakukan coaching dengan Bu Sari hari ini ya? Ya betul Bu. Baik, untuk hari ini saya bertugas sebagai supervisor akan menemani Ibu untuk melakukan coaching dengan Bu Saria. Dan izinkan saya untuk menyampaikan rubrik penilaian ya Bu. Adapun rubrik penilaiannya adalah prinsip coaching, kemudian kompetensi inti coaching, dan Ibu harus menggunakan alur tirta dalam coaching hari ini. Seperti itu Ibu. Oke, sebelumnya saya izin bertanya, pada coaching hari ini apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Iya Bu, untuk coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu hadir secara penuh dan mendengarkan dengan aktif Bu. Baik Ibu, kemudian apa harapan Ibu Rina dari coaching hari ini? Harapan saya tentunya semoga saya bisa mengembangkan kompetensi saya yang sudah saya sebutkan tadi Bu. Kemudian juga saya semoga bisa menggali potensi dari coaching saya sehingga ketika coaching selesai coach saya bisa menemukan solusi atau mendapatkan gambaran untuk menyelesaikan permasalahan yang beliau hadapi Bu. Oke, baik. Semoga coaching hari ini Bu Rina berjalan dengan lancar dan kita ketemu lagi setelah proses coaching selesai ya Ibu ya. Baik, terima kasih Bu. Selamat melaksanakan coaching Ibu. Terima kasih Bu Ade. Assalamualaikum Bu Rina. Supervisor memberi cahaya. Waalaikumsalam Bu Sari. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ibu lagi sibuk tidak hari ini? Saya ingin berbicara dengan Ibu. Kebetulan saya sedang senggang Bu. Ada apa? Kemudian jadi ya kira-kira apa nih Bu ya harapan Ibu setelah pembicaraan ini selesai Bu? ya harapannya saya bisa menemui solusi dari permasalahan saya Bu di kelas. Oke Bu Sari, kalau begitu masalahnya apa ya Bu ya? Nampaknya memang Ibu sekarang sedang risau nih. Ibu, jadi gini Bu, saya itu ketika masuk kelas gitu ya, ada anak yang tidur terus Bu di kelas gitu, di setiap pembelajaran saya Bu. Oke, jadi setiap Ibu masuk ke dalam kelas ada anak yang suka tidur di dalam kelas ya Bu ya, permasalahannya. Kemudian apakah hanya satu orang atau beberapa Bu? Kebetulan sih ada beberapa, cuma yang lain nggak terlalu nggak terlalu parah gitu. Kalau yang ini hampir di setiap pertemuan saya begitu. Jadi satu anak itu terus melakukan hal seperti itu ya Bu ya. Kemudian Ibu sudah menanyakan begitu Bu atau mencari tahu apa sebabnya begitu, kenapa anak tersebut selalu tidur ketika dalam pembelajaran Bu? Jadi sebenarnya anak tersebut yang berbicara kepada saya Bu, karena di satu waktu kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, kemudian saya panggil namanya, ternyata dia sedang tertidur.
Dan di saat itu juga saya baru sadar ternyata anak ini dari awal saya masuk dia tertidur begitu Bu setelah saya absen. Ketika selesai pelajaran pas pulang sekolah kebetulan di jam terakhir dia mengejar saya, dia minta maaf. Bu maaf saya tadi tidur di kelas, saya kalau malam bantu orang tua saya Bu jualan. Oh iya jualan di mana nak? Jualan di pasar Ibu, bantu jualan sayur gitu. Jadi anak ini memang dia bantu orang tuanya bekerja ketika malam hari itu. Oke, jadi anak tersebut tanpa diminta mungkin ya Bu ya, karena kesadaran dirinya mengaku sendiri begitu tentang alasan dia suka mengantuk di dalam kelas gitu ya Bu. Kemudian selama ini Bu, setelah Ibu mengetahui alasan dari anak tersebut seperti itu, apakah sudah ada tindakan yang Ibu lakukan begitu berkaitan hal tersebut Bu? Sudah Ibu, jadi ketika saya absen kemudian dia hadir begitu ya. Kemudian ketika di setiap ada kegiatan pembelajaran saya selalu tanya nih, oh anaknya ada gitu. Nah pas saya lihat anaknya tertidur begitu ya Bu ya, secara sadar ataupun tidak, saya paling membangunkannya dan meminta anak tersebut untuk cuci muka Ibu. Cuci muka dan kembali lagi ke kelas begitu. Paling itu sih yang saya lakukan Ibu. Refleksi jalannya. Oke baik, jadi selama ini memang sudah ada usaha dari Bu Sari ya Bu ya. Betul, Ibu. Jadi meminta anak untuk mencuci mukanya begitu ketika dia sedang mengantuk kembali begitu ya Bu ya. Betul. Nah, selain itu Ibu itu kan maksudnya ke anaknya langsung nih, apakah menurut Bu Sari ada lagi begitu Bu cara lain yang menurut Bu Sari ini kayaknya bisa nih diterapkan ke anak tersebut begitu agar anaknya tidak mengantuk lagi begitu? Ya sebenarnya sih saya bisa ya Bu ya membuat kesepakatan kelas begitu ya, bahwa ya waktunya belajar begitu ya Bu ya, atau mungkin saya bisa sih berkomunikasi gitu dengan wali kelasnya, karena ini memang bukan anak yang saya walasi begitu ya Bu, saya hanya mengajar sebagai guru mapel di sana begitu. Saya rasa mungkin saya bisa berkomunikasi Bu dengan wali kelasnya begitu untuk melakukan tindak lanjut terkait anak yang memang sering tidur ini begitu. Karena di lain sisi anak ini bukan hanya tertidur karena dia lelah dan lain-lain, tapi memang tuntutan dari latar belakang keluarganya sepertinya Bu. Oke, tadi Bu Sari bilang akan membuat kesepakatan kelas ya Bu ya. Kemudian juga akan menemui wali kelasnya. Nah, untuk menemui wali kelasnya ini Ibu apakah teknis seperti apa begitu yang akan Ibu sampaikan kepada wali kelasnya? Baik Ibu, mungkin saya ketika ketemu dengan wali kelasnya akan saya bicarakan kondisi anak ini begitu seperti apa, suka tertidur dan latar belakang keluarganya. Mungkin nanti biar wali kelas yang melakukan pendekatan kepada orang tua Ibu, agar apa? Ya memang di sisi lain kita sebagai guru begitu ya Bu ya, menginginkan anak belajar, tapi mungkin karena tuntutan ekonomi anak tersebut juga mau tidak mau harus membantu keluarganya. Nah saya ingin meminta wali kelasnya untuk mengambil jalan tengah begitu Bu. Gimana caranya anak tersebut bisa tetap membantu orang tuanya dan bisa tetap fokus juga untuk belajar. Karena menurut saya sangat sayang sekali apabila dia membantu orang tuanya namun sekolah hanya datang dan tidur saja. Menurut saya sangat disayangkan begitu. Jadi memang perlu tindak lanjut antara wali kelas dengan orang tua sih kalau menurut saya. Oke, kalau begitu memang rasa kemanusiaan kita ya Bu ya, yang namanya anak sekarang membantu orang tuanya masih kita larang gitu ya. Kemudian apa yang sudah Ibu rencanakan tadi menurut Ibu begitu, apakah itu bisa efektif Bu untuk mengatasi permasalahan Ibu tadi? Semoga bisa Bu. Saya akan mencoba begitu Bu. Mudah-mudahan dengan diberikannya pengertian kepada orang tua begitu ya, dengan saya berkomunikasi dengan wali kelas, kemudian wali kelas berbicara melakukan pendekatan kepada orang tua dan memberikan pemahaman kepada anak tersebut agar tetap bisa begitu ya Bu ya, tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Saya rasa bisa. Oke, baik. Optimisme sekali ya Bu ya. Memang kita harus selalu memperjuangkan apapun itu demi pembelajaran kita di kelas untuk anak-anak ya Bu ya. Kemudian Ibu, apakah Ibu akan melibatkan orang lain begitu? Kalau misalkan memang Ibu harus melibatkan orang lain dalam rencana Ibu ini, siapa nih kira-kira yang akan Ibu libatkan? Baik, itu ya Bu ya. Yang pertama tadi ya pasti anak itu sendiri begitu Bu. Mau tidak mau saya juga harus
membangkitkan motivasi intrinsiknya begitu Bu, anak tersebut begitu. Yang kedua adalah tadi yang saya bilang, wali kelas. Saya tidak bisa berjalan sendiri karena kembali lagi anak SMK itu lebih dekat dengan wali kelasnya. Jadi saya rasa kedekatan antara siswa dengan wali kelas pun harus dibangun. Yang ketiga tadi saya juga ingin wali kelas melibatkan orang tua Bu dari anak tersebut. Oke, jadi ada beberapa pihak yang memang perlu dilibatkan ya Bu untuk berkolaborasi mengatasi permasalahan ibu ini begitu. Kemudian kapan nih kira-kira rencana yang sudah ibu buat tadi akan ibu terapkan Bu? Baik, karena pelajaran saya adalah seminggu sekali ya Bu ya. Jadi di minggu depan saya akan berusaha ketemu anaknya dan insya Allah di jam-jam kosong saya akan berbicara, melakukan pendekatan. Kemudian untuk wali kelas saya juga akan secepatnya berbicara begitu Bu. Insya Allah dalam 2-3 hari ini apabila saya bertemu dengan wali kelasnya saya akan langsung obrolkan begitu permasalahan ini supaya rencana ini bisa segera direalisasikan. Oke, baik Bu Sari, nampaknya memang rencana yang sangat bagus Bu. Semoga nanti rencananya bisa berjalan lancar ya Bu. Kemudian anak yang memang suka tertidur di dalam kelas ini karena memang tuntutan dari keluarga dan latar belakangnya bisa diselesaikan. Oh ya Bu Sari, saya ingin tahu bagaimana perasaannya Bu Sari nih setelah kita berbincang mengenai permasalahan Bu Sari tadi Bu. Ya, baik Bu Rina, terima kasih banyak. Sebelumnya saya jadi lega begitu ya, karena sebelumnya saya hanya cuma kasih treatment untuk bangunkan anaknya, kemudian cuci muka aja begitu ya, tanpa ada ada tindak lanjut lebih dan anak tersebut mengulangi terus. Dengan berbincang dengan Bu Rina, saya jadi menemukan solusi Bu. Ya, bisa dengan pendekatan keluarga dan juga dengan wali kelas begitu Ibu. Terima kasih banyak Ibu, saya jadi lega sekali begitu. Akhirnya ya ada rencana-rencana yang memang harus saya lakukan begitu. Oke, senang sekali mendengarnya Bu Sari. Kita bertemu lagi secepatnya Ibu ya. Kalau misalkan memang bisa kita bertemu, semoga ada progres yang baik dari rencana Ibu terhadap anak-anak didik Ibu itu ya. Baik Bu Sari. Terima kasih Bu Rina. Iya Bu, sama-sama. Waalaikumsalam. Terus berkembang. Kita duduk Baik Bu Rina, selamat karena telah melakukan coaching ya. Sebelumnya izinkan saya bertanya lebih lanjut, bagaimana hasil coachingnya Bu? Apakah kompetensi yang diinginkan sudah didapat? Menurut saya sudah Ibu. Sudah ya. Apa yang membuat Ibu berpendapat demikian? Saya rasa ketika saya tadi melakukan coaching dengan Bu Sari sebagai coachingnya, saya sebagai coach sudah berusaha untuk hadir secara penuh Bu. Kemudian juga saya sudah melakukan mendengarkan dengan aktif agar dapat merespon atau memberikan pertanyaan yang dapat menggali potensi coaching saya Ibu. Kemudian juga memang tadi ketika coaching saya sudah dapat menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Baik, apa tindak lanjut Ibu Rina selanjutnya untuk coaching? Untuk coaching kali ini tindak lanjut yang akan saya lakukan mungkin ketika nanti coaching saya membutuhkan coaching kembali begitu Bu, butuh untuk berbincang kembali, saya akan melakukan coaching kembali Ibu begitu. Baik Bu Rina, mungkin untuk coaching berikutnya kompetensi apa yang diharapkan? Untuk kompetensi Ibu, karena sebagai coaching yang baik itu harus menerapkan 3 kompetensi ya Bu ya. Jadi menurut saya harap coaching selanjutnya saya bisa menerapkan ketiganya. Selain tadi hadir secara penuh dan mendengarkan dengan aktif, saya bisa juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu untuk coaching saya.
Baik, Bu Rina. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan umpan balik. Baik, silakan Ibu. Ya, menurut saya dari hasil pengamatan tadi, Ibu Rina sudah bagus. Semua kompetensinya sudah masuk dalam coaching hari ini. Ibu bisa mendengarkan secara aktif ya, dan semoga kedepannya Ibu bisa menambahkan dengan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, untuk pengembangan kompetensinya seperti itu, Ibu. Dan kebetulan izinkan saya untuk mencatatkan hasil ini coaching hari ini dalam form supervisi ya Ibu. Oke, semoga Ibu Rina coaching berikutnya lebih terlaksana dengan lancar ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi peluang untuk terus berkembang. Kita duduk, kita satu dengar, dan dengar coaching kerja bersinar dalam setiap langkah bersama kita menuju pembelajaran yang Baik. Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam Ibu. Maaf nih Bu Sari, sedikit mengganggu. Tadi saya dengar bahwa Bu Sari hari ini akan melakukan coaching, betul Ibu? Iya betul Ibu. Oke, sebelum Bu Sari melakukan coaching, izinkan saya mengingatkan beberapa hal ya Bu ya. Saya di sini sebagai supervisor. Jadi nanti ketika Bu Sari melaksanakan coaching, jangan lupa bahwa coaching kali ini ada rubrik penilaian yang memang harus Bu Sari perhatikan, yaitu terkait dengan prinsip coaching, kemudian kompetensi coaching, dan juga ketika coaching nanti dilaksanakan, Bu Sari harus melakukan dengan alur tirta ya Bu ya. Baik Ibu. Oke, sebelum Bu Sari melaksanakan coaching tersebut, Ibu izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Jadi terkait kompetensi coaching untuk nanti dinilai Ibu, jadi kompetensi yang mana yang akan Bu Sari kembangkan dalam coaching kali ini Bu? Ya Ibu, untuk kompetensi coaching kali ini yang ingin saya kembangkan yaitu hadir secara penuh dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke baik, jadi dari 3 kompetensi coaching, Bu Sari ingin mengembangkan 2 kompetensi coaching, yaitu hadir secara penuh dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Kemudian dari 2 tersebut, Ibu, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin diobservasi Bu? Untuk yang secara diobservasi ya Bu ya, saya ingin yang hadir secara penuh Ibu. Oke, kalau begitu ini pertanyaan terakhir Bu. Harapan Ibu ketika selesai melakukan coaching kali ini apa ya Bu ya? Baik Ibu, harapan saya ketika saya melakukan coaching tentunya saya dapat mengembangkan Ibu kompetensi saya seperti yang tadi saya ungkapkan ya. Saya ingin sekali bisa mengembangkan kompetensi coaching yaitu hadir secara penuh dan juga mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Dan juga tentunya saya ingin bisa berkolaborasi dengan coach saya untuk bersama-sama menemukan solusi bagi permasalahan atau keresahan coach saya begitu Bu, agar bisa menemukan solusi terbaik begitu. Oke, baik Bu Sari, berdasarkan harapan Bu Sari ya Bu ya, semoga coaching kali ini bisa sesuai harapan dan juga berjalan dengan lancar ya Bu ya. Silahkan Ibu melakukan coaching. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Mendukung kuat. Supervisi bukanlah tekanan. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Bu Sari. Iya Bu Ade kelihatannya agak bete nih mukanya. Kenapa ya? Iya nih, saya ada masalah sama siswa saya di kelas. Oh, masalah apa Bu Ade? Kalau saya boleh tahu. Ketika saya mengajar,
ada siswa saya yang malah pergi ke kantin, Bu. Oh, jadi dia bolos pelajaran Bu Ade ya. Baik Bu Ade, waktu kita nggak banyak dari perbincangan kita hari ini. Apa tujuan yang mau dicapai oleh Bu Ade? Mungkin tujuan saya ya ingin murid saya tuh bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, gitu, tidak kabur-kaburan ke kantin, Bu. Oke, artinya bisa mengikuti pembelajaran ya. Bu Ade, anak bolos ke kantin ya. Bu Ade sudah sempat cari tahu latar belakang anak tersebut kenapa bisa bolos ke kantin? Ya, saya pernah menanyakan ke siswa tersebut gitu ya, mengapa pergi ke kantin pas pembelajaran saya lakukan gitu. Ternyata motivasi belajarnya kurang, Bu, kurang semangat katanya. Oke, dari mana Ibu tahu bahwa anak itu motivasi belajarnya kurang? Ya, dari hasil berdiskusi dengan murid tersebut dan memang terlihat dari kebiasaannya di kelas seperti itu, Bu. Oke, Bu Ade, dari grade 1 sampai 10 nih, Ibu bisa menilai dong kelas Bu Ade ya. Kira-kira untuk saat ini ada di posisi berapa kelas Bu Ade itu? Untuk saat ini ada di posisi 6, Bu, saya rasa. Oke, ada 6 ya. Kalau yang Bu Ade harapkan sebenarnya ada di posisi berapa? Yang saya harapkan itu ya belum terlalu ideal sih, Bu, cuma di angka 8 deh posisi grade-nya gitu yang saya harapkan. Ada di posisi 8 ya Bu ya. Nah Ibu, Iya. kira-kira di angka 8 itu apa yang bisa Ibu lakukan agar kelas Ibu bisa berada di grade yang tadi Ibu sebutkan? Mungkin saya akan memperbaiki cara saya mengajar, Bu, dengan mencari sumber-sumber yang terbaru gitu ya, atau membuat media pembelajaran yang lebih menarik, Bu, agar siswa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Oke, saya tertarik sekali tadi Ibu bilang sumber-sumber belajar begitu ya Bu. Memang selama ini pembelajaran yang Ibu laksanakan seperti apa Ibu? Kemungkinan lebih banyak berpusat pada guru, Bu, jadi siswa kurang dilibatkan. Oke, baik. Jadi lebih teacher center begitu ya Bu ya? Siswa kurang Iya, dilibatkan. Baik, berarti ke depan apa yang bisa Ibu lakukan? mungkin saya akan mencoba menerapkan model-model pembelajaran yang berpihak pada murid, Bu. Oke, bisa Ibu beri lebih spesifik begitu yang melibatkan murid itu seperti apa begitu Bu? Kan menerapkan model pembelajaran PJBL atau game edukasi seperti itu. Menurut Bu Ade, apakah hal ini akan efektif? Seharusnya efektif, Bu, karena berdasarkan yang saya lihat itu ada beberapa guru yang telah menerapkannya di kelas dan itu memang berhasil. Baik, Ibu izin. Tadi kan ada anak yang bolos ya. Apakah Ibu sudah melakukan tindakan kepada anak yang bolos ini, Bu? Saya pernah memanggil siswa tersebut dan mungkin ke depannya saya mau berkolaborasi dengan wali kelasnya agar dapat menindaklanjuti kebiasaan siswa tersebut. Baik, oke Bu Ade. Tadi Ibu sudah menyebutkan ya anak tersebut pernah dipanggil begitu ya, dan Ibu akan melibatkan wali kelas begitu ya Bu. Berarti untuk persoalan kali ini apakah wali kelas sebelumnya sudah dilibatkan atau belum Ibu? Belum, Bu. Belum. Sebelumnya belum. Baik. Ya berarti setelah ini apa yang akan Ibu lakukan? Setelah ini mungkin saya akan berdiskusi dengan wali kelas, Ibu. Kemudian saya akan berkolaborasi juga dengan rekan sejawat untuk mempelajari model pembelajaran yang dapat berpihak pada murid. Oke, baik Bu Ade. Jadi rencana Bu Ade ini akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, wali kelas dan juga ingin membuat atau melaksanakan pembelajaran yang berdasarkan atau berpusat pada murid ya, atau berpusat pada siswa. Betul Bu sekali. Ade,
dilaksanakannya? Mungkin untuk berdiskusi dengan wali kelas 3 hari ini saya akan mencoba menghubungi beliau, dan untuk penerapannya mungkin bisa dilaksanakan minggu depan, Ibu. Oke, baik. Jadwal saya. Siap, sudah terencana sekali ya Bu Ade ya. Saya mau tahu nih perasaannya Bu Ade nih setelah coaching dengan saya, gimana nih perasaannya? Terima kasih sekali Ibu, ini sudah memberikan ide-ide gitu, kemudian membuka pikiran saya yang tadi tuh pusing gitu ya, tapi tercerahkan ketika sudah berdiskusi dengan Ibu. Terima kasih Bu Ade, jangan sungkan-sungkan ya Bu Ade ya, tetap semangat, dan saya mau ketemu nih minggu depan sama Bu Ade untuk melihat progres selanjutnya ya Bu Ade ya. Tetap semangat ya Bu Ade. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Menuju pembelajaran yang nyata. Kunci terbuka. Oke, baik Bu Sari. Bu Sari sudah melaksanakan coaching. Bagaimana Bu? Coachingnya lancar? Lancar. Oke, jadi tadi saya sudah melakukan pengamatan ya Bu ya, berdasarkan coaching yang sudah Ibu lakukan. Ada beberapa pertanyaan lagi Ibu setelah coaching ini dari saya sebagai supervisor ya Bu ya. Jadi tadi ketika coaching, bagaimana Ibu menilai coaching tadi yang sudah Ibu lakukan Bu? Apakah kompetensi yang memang Ibu ingin kembangkan sudah tercapai? Baik Ibu, menurut saya ketika melaksanakan coaching tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan sudah tercapai Ibu. Oke, jadi Bu Sari sudah menganggap bahwa itu sudah tercapai ya Bu ya. Kemudian nih, apa yang membuat Bu Sari menilai bahwa hal tersebut sudah tercapai? Menurut saya sudah coba hadir secara penuh saat coaching tadi. Saya sudah coba mendengarkan dengan aktif, dan juga saya sudah mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menuntun coach saya menemukan solusi sendiri bagi permasalahannya Ibu. Oke, baik Bu Sari. Jadi dari penjelasan yang Bu Sari sampaikan Bu, izinkan saya juga menyampaikan beberapa hal yang menjadi catatan saya ketika tadi mengamati Bu. Baik. Jadi tadi ketika saya mengamati coaching yang Ibu Sari lakukan dan Bu Ade lakukan sebagai coaching, begitu saya lihat memang Ibu sudah melakukan coaching dengan prinsip yang sesuai ya Bu ya, melakukan percakapan dengan alur tirta, dan tentunya memang betul sudah ada kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, yaitu hadir secara penuh dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Untuk yang lebih spesifiknya memang Ibu sudah melakukan kompetensi hadir secara penuh ya Bu ya. Justru malah saya melihat memang Bu Sari sudah melakukan ketiga kompetensi itu Bu. Jadi sudah ada hadir secara penuh, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga mendengarkan dengan aktif. Oke, kalau begitu setelah coaching ini selesai Ibu, kompetensi apa lagi nih yang kira-kira memang Bu Sari ingin kembangkan? Baik Ibu, setelah tadi hadir secara penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot yang ingin dikembangkan dan ingin saya diobservasi secara spesifik, yaitu yang kedua Ibu, mendengarkan dengan aktif, agar nantinya saya bisa melakukan coaching secara berurutan begitu Bu, dari hadir secara penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian saya juga bisa mengembangkan kompetensi yang mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu. Oke, kemudian setelah coaching ini dilaksanakan, sudah selesai ya Bu ya, apa nih tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Baik Ibu, tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu saya akan terus mencoba mengembangkan kompetensi coaching saya dengan cara coaching bersama dengan coach saya Bu. Di antaranya yaitu saya ingin melihat progres dari coach saya. Minggu depan saya akan bertemu dengan coach saya, dan juga melihat progresnya sudah sejauh mana programnya atau rencananya terlaksana begitu.
Oke, baik Bu Sari, semoga rencananya bisa berjalan lancar ya Bu ya. Kemudian kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan juga bisa secepatnya terlihat ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih. Silakan melanjutkan aktivitas kembali Ibu. Baik, terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Supervisi tiba, refleksi jalannya cerita. Supervisor memberi cahaya, membangun kinerja yang sempurna. Pasca supervisi Assalamualaikum Bu Ade. tiba, refleksi jalannya cerita. Waalaikumsalam Bu Saria. Gimana kabarnya Bu Ade, sehat? Alhamdulillah sehat Supervisor Ibu. memberi cahaya. Baik, Bu Ade hari ini mau coaching ya. Saya ingin mengingatkan sebelum coaching jangan lupa nanti untuk tetap menggunakan prinsip coaching, kompetensi coaching, dan juga alur tinta karena itu merupakan rubik dari penilaian yang akan saya nilai gitu ya Bu ya. Kemudian Ibu izinkan saya memberikan beberapa pertanyaan, boleh Ibu? Ya, boleh Bu. Baik Ibu. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan hari ini? Untuk kompetensi coaching yang ingin dikembangkan hari ini Bu, yang pertama adalah hadir secara penuh dan mendengarkan secara aktif Ibu. Oke, dan mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Nah, dari dua kompetensi ini, mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Atau yang ingin saya observasi? Hadir secara penuh Ibu. Baik, hadir secara penuh ya Ibu ya. Satu lagi Bu Ade. Dari kompetensi ini, apa harapan yang ingin Ibu capai setelah Ibu melaksanakan coaching? Ya, untuk harapan saya Ibu, mungkin saya ingin kompetensi coaching saya dapat meningkat khususnya pada hadiran penuh dan mendengarkan secara aktif. Dan tentunya saya ingin berkolaborasi dengan coach saya untuk bisa membantu coach menggali potensinya dan menemukan solusi dari permasalahan atau perasaan yang sedang dihadapi. Bu Ade, selamat melaksanakan coaching ya Bu Ade ya. Nanti kita ketemu lagi setelah Ibu coaching, oke? Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Refleksi jalannya cerita. Supervisor memberi cahaya, membangun kinerja. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu. Bu Rina, hari ini nampaknya agak lesu nih. Apa ada yang dihadapi? Iya, betul sekali Bu. Ada sedikit permasalahan nih di kelas saya Bu. Wah, kalau boleh, bagaimana kalau Bu Rina cerita? Mungkin saya nggak ada jam nih. Boleh Bu, kalau misalkan memang Ibu sedang tidak ada pekerjaan dan tidak sibuk Bu, boleh saya berbincang sebentar sama Ibu Bu? Baik Bu Rina, silakan bagaimana ceritanya? Jadi begini Bu, ya seperti yang sudah Ibu tahu ya Bu ya, saya kan mengajar di kelas 6 Bu. Kemudian setiap minggu itu kan tentunya ada jam olahraga ya Bu ya. Nah kebetulan untuk di kelas 6 di jam olahraganya itu setiap hari Senin Bu setelah upacara dan kemudian setelah olahraga itu kan masuk kembali ke pembelajaran saya gitu ya Bu ya, ke jam saya. Seringkali saya mendapati anak-anak ketika saya itu sedang di dalam kelas, sudah mulai pembelajaran, anak-anak tidak fokus Bu. Jadi anak-anak nampak kelelahan begitu. Jadi dengan berkeringat dan badan yang lesu begitu Bu. Jadi pembelajaran jadi sudah tidak membuat mereka bersemangat lagi begitu Bu. Saya sudah sering kali begitu Bu melihat itu dan itu terjadi setiap minggu begitu Bu. Oh iya. Apakah itu terjadi pada semua anak atau beberapa orang Bu? Saya perhatikan memang tidak semua ya Bu ya, cuman jadi kebanyakannya yang seperti itu begitu Bu.
dari jumlah siswa saya yang kebetulan banyak, jadi sangat terlihat sekali begitu Bu perubahan anak-anak dari yang tadinya semangat jadi tidak itu begitu Bu. Baik Ibu, sebelumnya apa sih yang Ibu harapkan idealnya tuh siswa Ibu seperti apa? Tentunya saya mengharapkan di kelas ketika pembelajaran memang sudah dimulai begitu Bu, harapan setiap guru anak-anak bisa fokus dalam pembelajaran gitu. Kemudian juga memang walaupun memang mereka sebelumnya sudah melakukan olahraga dan tentunya memang menguras tenaga, capek ya Bu ya. Tapi bisa kembali lagi begitu Bu fokusnya ketika pembelajaran saya dimulai. Saya harap, saya inginnya begitu Bu. Apakah sejauh ini sudah ada yang Ibu lakukan untuk menangani hal tersebut? Selama ini ketika hal tersebut terjadi, saya seringkali membuat pembelajaran yang semenarik mungkin begitu Bu. Entah itu saya menerapkan pembelajaran menggunakan permainan begitu Bu. Tapi kadang-kadang dengan seperti itu juga masih ada saja begitu Bu yang ininya. Jadi anak tidak semangat itu. Untuk merealisasikan hal tersebut, apakah Ibu sudah melibatkan seseorang mungkin? Sejauh ini belum sih Bu, saya masih menanganinya sendiri di dalam kelas. Baik, apakah kedepannya Ibu akan menangani dengan kepala atau seperti apa? Ke depan mungkin saya akan mencoba pembelajaran dengan metode atau strategi pembelajaran yang lain begitu Bu, agar anak-anak itu tidak semangat dalam pembelajaran karena memang pembelajarannya juga membosankan gitu Bu. Saya juga akan menggunakan model-model pembelajaran yang variatif. Kemudian juga memang anak-anak SD itu sukanya itu ice breaking Bu. Jadi mungkin sebelum nanti pembelajaran dimulai, saya juga akan menerapkan ice breaking terlebih dahulu. Kemudian juga saya mungkin bisa membuat kesepakatan kelas berkaitan hal untuk lebih fokus dalam pembelajaran begitu Bu. Kapan nih Ibu Rina rencananya akan merealisasikan hal tersebut? Saya rasa secepatnya Bu, karena ini kejadiannya selalu terjadi setiap minggu begitu Bu, secara terus menerus. Jadi ketika nanti memang terdapat lagi pelajaran PJOK, kemudian anak-anak masih seperti itu, akan segera saya laksanakan rencananya. Siapa yang akan Ibu libatkan mungkin? Saya mungkin tentunya anak-anak sendiri ya Bu ya, anak-anak di kelas saya sendiri yang akan saya libatkan. Kemudian juga mungkin saya bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat saya di sekolah, rekan-rekan guru saya, untuk bisa memberikan saran dan masukan begitu terkait hal yang saya alami Bu. Baik Ibu Rina. Kemudian bagaimana nih perasaan Ibu Rina sekarang setelah ngobrol dengan saya? Iya Ibu, terima kasih. Setelah saya berbicara dengan Ibu, rasanya ada sedikit gambaran untuk hal apa yang harus saya lakukan ke depan begitu. Kemudian saya juga menjadi lebih lega karena selama ini saya berkutik sendiri begitu Bu menangani ini. Setelah berbicara dan mengobrol dengan Ibu, rasanya saya sudah menemukan solusinya Bu. Semangat ya Bu Rina dalam anak-anak kita. Oke ya, minggu depan bagaimana kalau kita ngobrol kembali gitu Bu ya, untuk membahas ini lebih lanjut. Siap Ibu.
Tetap semangat ya Bu. Kebetulan saya ada agenda lagi nih. Saya pamit dulu ya. Iya Assalamualaikum. Ibu, terima kasih untuk waktunya. Waalaikumsalam. Bu Ade, gimana tadi coachingnya lancar? Alhamdulillah lancar Ibu. Baik, Ibu. Apa saja tadi yang sudah dilakukan saat coaching? Saat coaching saya sudah berusaha untuk hadir secara penuh dan mendengarkan secara aktif apa yang dijelaskan oleh coach. Baik, Ibu. Menurut Bu Ade nih, apakah kompetensi yang ingin dikembangkan sudah tercapai, Ibu? Menurut saya sudah tercapai khususnya pada kehadiran Baik. Mengapa Ibu menilai demikian? karena saya mendengarkan secara aktif coach saya menyampaikan permasalahannya dan saya pun fokus gitu mendengarkan pertanyaannya sehingga saya bisa menyampaikan pertanyaan berbobot berikutnya. Baik Bu Ade, izin saya juga tadi memiliki beberapa catatan ya Bu ya terkait coaching Ibu. Yang pertama betul sekali Bu Ade sudah melaksanakan prinsip coaching gitu ya, dan juga Ibu sudah mengembangkan kompetensi coaching Ibu. Yang pertama tadi ya betul, Ibu sudah hadir secara penuh, Ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif dan sudah digunakan alur coaching ini Bu, alur tirtanya sudah baik ya Bu ya. Tinggal ditingkatkan kembali. Nah Bu Ade, coaching apa nih, kompetensi coaching apa lagi nih yang mau Ibu kembangkan setelah ini? Mungkin kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu agar bisa lebih membantu potensi coach saya gitu berkembang dan dapat menyelesaikan masalah. Baik Ibu, kalau begitu tindak lanjut dari hari ini nih, dari coaching hari ini kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Tindak lanjutnya untuk minggu depan saya akan berjumpa kembali dengan Bu Rina mempertanyakan progres yang telah dicapai. Baik Bu Ade, terima kasih banyak atas waktunya Bu Ade ya. Sama Ibu. Ya, mari Bu Ade. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Supervisi bukanlah tekanan, tapi peluang untuk terus berkembang.